Pemirsa, hilirisasi komoditas sumber daya alam khususnya barang tambang atau logam terus didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Nilai tambah diharapkan bisa diperoleh Indonesia dari yang selama ini dinikmati oleh negara-negara selain Indonesia. Dan ini secara nyata-nyata membuat cadangan barang tambang yang dimiliki Indonesia juga berkurang. Apakah cadangan barang tambang atau logam ini bisa mencukupi kebutuhan hilirisasi? Kita akan berbincang bersama dengan peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdi Hadiman. Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Ferdi, pemerintah ingin nilai tambah dari pengolahan barang tambang, barang mentah tambang, itu masuk ke Indonesia sehingga hilirisasi didorong. Kita sudah lihat nikel sudah berjalan, lalu ada rencana juga untuk bauksit, juga untuk beberapa komoditas tambang yang lain. Kalau melihat ini, sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah sudah efektif, sudah tepat, atau seperti apa kalau Anda lihat, Pak Ferdi? Kalau saya melihat program hilirisasi pembangunan smelter ini kan sudah mulai terlaksana sejak 12 Januari 2014 ya. Hanya realisasi di nikel itu baru tahun 2020. Artinya penghentian ekspor itu sudah sejak terjadi tahun 2020 ya. Jadi pasca pemilu 2019. Nah, dalam kenyataannya memang cadangan nikel kita kan yang terkira sekarang baru 3,5 miliar ton. Lalu yang terbukti itu di angka 1,2 sampai 1,5 miliar ton. Dengan kapasitas produksi di 47 smelter yang ada di sekitar Sulawesi sampai Halmahera yang rata-ratanya di angka 120 juta ton, itu diperkirakan banyak yang memperkirakan termasuk Badan Geologi, cadangan nikel kita akan habis dalam tempo 9 tahun karena begitu banyak eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Yang jadi soal adalah program hilirisasi ini adalah sebuah paradigma untuk bisa mengubah paradigma ekstraktif ya, menjual biji tambang dalam bentuk mentah dan diubah menjadi pabrik pengolahan agar memberi efek terhadap perekonomian dan memberi nilai tambah ya bagi pembangunan. Juga penerimaan negara akan bertambah. Tetapi dilemanya adalah ketika terus-menerus melakukan eksplorasi dan perhitungan tidak terukur dengan matang, maka yang terjadi adalah cadangan nikel kita akan terus tergerus. Dan ini bisa saja nasib seperti cadangan minyak nasional kita. Pak Ferdi, ini tadi Anda katakan, saya ingin mendudukkan lagi masalahnya, bahwa terkira cadangan nikel Indonesia adalah 3,5 miliar, yang terbukti adalah 1,2 sampai 1,5 miliar ton, betul ya? Ya. Dan dengan penggunaan rata-rata 47 smelter yang ada saat ini sekitar 120 juta ton, maka akan habis itu dalam 9 tahun. 9 tahun dihitung dari kapan, Pak? Dari tahun 2022. 2022. Jadi asumsinya sampai 2031 begitu ya? Iya, karena dengan adanya program hilirisasi kan sekarang sudah banyak ekspansi investasi di sektor. Itu yang akan habis itu yang 1,2 sampai 1,5 miliar ton atau 3,5 miliar ton? 1,2 karena itu 1,2 sampai 1,5 miliar ton itu kan sudah terbukti, Mas. Yang terkira itu masih 3,5. Jadi nikel kita memang cadangan terbesar dunia memang. Jadi kalau begitu asumsinya, kalau memang yang terkira tadi 3,5 miliar dan yang terbukti 1,2, berarti kan ada 2,3 miliar ton yang kemudian kalau ditemukan betul atau digali nanti bisa dipakai juga. Berarti cadangan nikel kita tidak akan habis di 2031 ya, Pak Ferdi? Ya, masih ada proses yang harus dilewati, yaitu eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan nikel baru. Karena ini kan butuh investasi yang tentu investasi lumayan besar ya, Mas, untuk bisa menemukan cadangan-cadangan baru supaya ada penambahan dari cadangan nikel nasional. Baik. Angka 3,5 miliar ton itu juga masih bisa berubah kan ya Pak Ferdi ya? Karena itu kan terkira ya. Bisa jadi persis 3,5 miliar, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi juga lebih tinggi kalau kemudian eksplorasi menemukan cadangan-cadangan yang baru. Begitu ya Pak? Ya, menurut data Badan Geologi memang nikel Indonesia itu terbesar di dunia, Mas ya. Bahkan kalau mengikuti buklet nikel tahun 2022,
Ini cadangan nikel Indonesia itu mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia. Sementara di bawahnya ada Australia itu 18, dengan beberapa negara itu sekitar 20%. Itu artinya jika terus dikejar untuk eksplorasi, ya pasti cadangan nikel kita itu bisa terkiranya bisa dinaikkan dan juga bisa turun dari 3,5, tergantung bagaimana kemampuan investasi Indonesia untuk melakukan eksplorasi di hulu. Nah, jadi soal adalah Pak Leo adalah kita mau melakukan eksplorasi terus-menerus, kalau tanpa batas ya nikel itu akan habis. Jadi ini proses alamiah memang, bahwa bahan tambang itu punya nilai keekonomian dalam tahap-tahap yang tertentu, jadi akan habis gitu. Berarti apa poin Anda ini? Saya ingin bertanya dulu poin Anda. Apakah memang kemudian Indonesia tidak melakukan hilirisasi? Kita ambil contoh nikel saja dulu Pak, sebelum metal yang lain. Tidak melakukan hilirisasi kan artinya kemudian kita memberikan nilai tambah ini bagi negara lain yang menikmati hasil dari hilirisasi itu. Atau kita tetap saja melakukan hilirisasi seperti sekarang, tapi dengan hitungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar, supaya kemudian kita tidak bernasib seperti yang tadi Anda analogikan ketika kita sudah kehabisan cadangan minyak. Begitu atau bagaimana Pak Ferdi? Ya, cadangan nikel kita saya sudah katakan besar, tetapi kalau dieksplorasi terus-menerus itu akan habis, Mas. Karena ini secara alamiah memang yang disebut dengan sumber daya alam itu akan habis. Pasti. Oleh karena itu produksinya harus terukur. Jadi kebijakan hilirisasi ini sebenarnya langkah maju dalam industri pertambangan kita, karena kita mau mengubah paradigma dari yang ekstraktif, menjual bahan tambang dalam bentuk biji mentah, menuju proses hilirisasi. Tetapi proses hilirisasinya harus terukur. Tetapi saya melihat bahwa sampai sekarang itu belum terukur, karena banyak sekali investasi yang masuk dengan eksplorasi yang sekian masif ya, Pak Leo. Apalagi dengan masuknya banyak perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi soal hilirisasi ini Pak Ferdi, saya ingin memastikan juga, apakah kemudian karena pemerintah Indonesia mau mengolah barang mentah dengan hilirisasi lewat smelter, itu akhirnya kemudian meningkatkan eksplorasi yang tadinya kalau kita tidak hilirisasi, saya tidak tahu angkanya berapa miliar dolar, lalu orang rame-rame masuk karena ada hilirisasi sehingga menggerus lebih cepat cadangan nikel yang ada, atau memang yang terjadi bukan itu? Yang mana Pak Ferdi? Yang saya lihat pertama sekali adalah ini hilirisasi adalah kebijakan yang mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya, tentang mineral dan tambang. Itu kewajiban untuk melakukan hilirisasi. Yang jadi soal adalah operasionalisasi dari undang-undang ini tidak dijalankan dengan baik, tidak terukur gitu. Jadi jangan sampai ketakutan bahwa produksinya begitu masif, eksplorasinya begitu besar, akhirnya yang terjadi adalah cadangan nikel itu cepat habis. Padahal kan nikel, kalau kita tahu nikel nomor 1 itu kan untuk kepentingan pembangunan baterai ya, ekosistem pembangunan mobil listrik, dan ini sangat penting. Jadi kalau kita habis duluan ya, kita akan mengimpor nanti kalau paradigmanya menuju mobil listrik sekarang ya. Jadi ketakutan seperti di eksplorasi minyak yang dilakukan terus-menerus oleh perusahaan-perusahaan migas, itu bisa terjadi juga pada perusahaan nikel kita. Jadi kita boleh mengatakan bahwa cadangan nikel Indonesia saat ini adalah terbesar di dunia, Kan sama juga ketika kita mengatakan bahwa Indonesia pernah masuk ke negara-negara OPEC tahun 1970, tahun 1980-an. Tetapi ketika dieksplorasi terus-menerus, cadangan itu akan tergerus. Jadi secara alamiah memang, yang namanya sumber daya alam ini habis. Tetapi habisnya itu harus terukur gitu loh, Mas. Harus dilihat, parameternya harus jelas. Jadi kalau menurut Anda Pak Ferdi, memang target hilirisasi pemerintah itu terlalu besar melihat cadangan yang ada, dan itu bisa merugikan Indonesia, dan target itu harus dikurangi, direvisi, diturunkan, atau seperti apa Pak Ferdi? Ya, saya belum melihat target hilirisasi dari pemerintah sampai sejauh mana, Mas. Yang ada adalah kita menjalankan hilirisasi aja. Sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan targetnya seberapa. Buktinya adalah ketika pembangunan smelter itu berjalan dengan masif, begitu juga bukan hanya nikel ya, di tembaga, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah membangun smelter mengeluh. Ini
pembelinya Ya, siapa ya. di dalam negeri. Jadi kita boleh memaksa untuk industri di dalam negeri untuk dibeli, tetapi persiapan kita untuk membeli nikel olahan kita sendiri itu belum sanggup, Mas. Maksudnya Jadi penerimaannya itu serapan belum ada hasil sampai smelter sekarang. ini Iya, belum cukup menampung begitu ya? belum. Untuk domestik belum. Yang ada adalah untuk kepentingan ekspor saat Oke. ini. Jadi pemetaan Kementerian Perindustrian itu penting untuk itu, Mas. Ya, di peta jalan investasi hilirisasi, Pak Ferdi, ini saya kutip ulang, untuk tahun 2023 Oke. sampai 2035 itu berarti 12 tahun ya. Ditargetkan untuk Oke. hilirisasi itu nilai investasi hilirisasi mineral dan batu bara Minerba nilainya adalah 427,1 miliar dolar Amerika. Ini masuk Oke. kepada hitung-hitungan Anda terkait dengan jumlah cadangan nikel dan barang mineral atau batu bara, atau memang ini terlalu besar? Menurut saya itu terlalu ambisius, Mas, kalau kita menghitung dengan cadangan nikel kita yang ada sekarang ya. Karena kalau kita menghitung dengan cadangan yang ada sekarang itu kan investasi di pembangunan smelter itu belum sampai 200 miliar dolar, Mas. Jadi kalau targetnya sangat ambisius, itu dalam waktu yang tidak akan lama cadangan nikel kita akan habis. Oleh karena itu menurut saya targetnya jangan terlalu ambisius. Masih banyak investasi lain selain nikel yang bisa dieksplorasi untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kita memang belum tahu ya persisnya seperti apa nih 427 miliar ini untuk komoditas yang mana. Apakah hanya nikel? Kalau saya sih melihat kelihatannya bukan hanya nikel, karena itu kan tadi nilai investasi hilirisasi mineral dan batu bara. Tapi poinnya begini, Pak Ferdi, kalau Anda lihat, Anda setuju dengan hilirisasi nikel dan barang tambang lain? Setuju, tapi harus terukur, Pak. Jadi jangan sampai terjadi masif seperti ini, sementara persiapan industri domestik kita belum siap untuk membeli olahan nikel kita. Yang terjadi adalah kita akan terus mengekspor juga. Lalu perusahaan tambang yang sudah membangun smelter, mereka kewalahan mau dijual kemana ini hasil olahan kita. Dan ini bukan hanya terjadi pada nikel ya, tetapi juga di tembaga. Juga bauksit, karena cadangan bauksit kita juga kan kecil ya. Sangat sedikit, Mas, ya. Beda dengan kalau nikel tembaga sih ya beda dengan nikel ya besar. Jadi kita bauksitnya hanya 4% dari total cadangan dunia yang mencapai 30 miliar ya. Kita hanya di angka sekitar 2 miliar ton. Perusahaan produsen batu baterai mobil listrik kan sekarang sedang akan segera berproduksi, akan segera membutuhkan nikel ini. Itu tidak cukup, Pak Ferdi? Indonesia Battery Corporation, kan maksud saya, IBC. Ada wacana IBC kan, Indonesia Battery Corporation, untuk menjalankan ekosistem mobil listrik lah. Jadi konsorsium ini terdiri dari Pertamina, lalu PLN, lalu Main ID dengan PT Aneka Tambang. Betul. Dalam perhitungan mereka sih mencukupi untuk produksi mobil listrik. Tapi kan kita nggak punya litium, Mas, untuk bisa membangun ekosistem baterai. Karena itu yang kita butuhkan. Dan kita harus impor dari negara lain. Oleh karena itu, kita meminta Main ID atau perusahaan yang tergabung dalam IBC gitu, untuk bisa segera mengakuisisi lapangan konsensi litium yang ada di beberapa negara seperti Australia ya. Jadi itu langkah yang menurut saya strategis supaya bisa membantu proses percepatan dari pembangunan ekosistem mobil listrik ini. Jadi semangat hilirisasi barang mentah, barang tambang, mineral batu bara itu baik, tapi dengan strategi atau kecepatan investasi yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Begitu ya maksud Pak Ferdi ya? Ya, benar-benar harus terukur itu. Jangan sampai eksplorasi terus-menerus ya membuat cadangan kita akan cepat habis gitu loh. Dan yang terjadi adalah kita akan impor. Dan masalah yang sama yaitu masalah di beban pada neraca perdagangan kita. Ini masukan yang berharga. Saya percaya pemerintah pasti akan memperhatikan ini juga. Untuk saat ini terima kasih peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdi Hasiman sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Ferdi.